Yosa, kembali lagi di Kakoi Mime. Dan ya, satu hal menarik di sini adalah apakah Summer terkejut melihat punggung naga Loki karena emang besar, ataukah apakah Imo kaget melihat naga Loki karena Imo tahu itu apa? Soalnya premis awal saat Summer sebelum melihat naga itu di sana, Summer bertanya-tanya, kok turun salju, kok banyak petir, kok tanahnya atau permukaannya bergoyang-goyang. Jadi, apakah sebenarnya Imo atau Summer atau Imo lah, apakah Imo tahu itu makhluk apa? Menurutku ya, Imo tahu. Itulah kenapa adanya Panghazard. Dimana Panghazard menurutku ya adalah bentuk keirian dari world government atas kekuatan dimiliki oleh Joy Boy pada abad kekosongan kala itu. Imo sangat iri dengan apa yang dimiliki oleh Joy Boy. Dan bagaimana semestinya orang iri, pasti Imo sangat menginginkannya. Itulah kenapa Joy Boy ingin mewariskan senjata-senjata kunonya pada saat itu kepada generasi berikutnya, karena Imo mencoba mencolongnya. Dan karena adanya Panghazard adalah bukti tidak mampunya, tidak bisanya Imo memiliki semua itu. Jadi dibuatkanlah tiruan dari semua yang diinginkan oleh Im Sama, dan itu ada di Panghazard. Nah, di Panghazard sendiri kalau kita lihat ya ada beberapa hal menarik di sana. Pertama, naga. Saat pertama kali rombongan Luffy tiba di Panghazard di wilayah lava, mereka bertemu dengan Dragon. Bahkan Robin ataupun yang lainnya menganggap itu aneh, karena bagaimana makhluk yang seharusnya ada atau hanya ada di mitologi atau di buku-buku dongeng itu bisa ada di Pulau Panghazard. Lalu jauh ke belakang di sana atau di mana waktu Profesor Clover mengunjungi Vegapunk di Panghazard, yang saat itu ya Panghazard masih hijau dan masih beroperasi layaknya yang seharusnya. Di sana Vegapunk saat bertemu dengan Clover membawa bayi-bayi naga. Artinya apa? Naga itu diciptakan oleh Vegapunk. Dengan artiannya pula, naga di sana adalah usaha yang dilakukan oleh world government untuk memiliki naga. Dan kenapa mereka mau sekali kekuatan dari naga seperti ini? Ya karena di abad kekosongan emang ada naga seperti ini yang sangat menghancurkan, yaitu naga Loki di sini. Nah, waktu kemarin kita bertanya-tanya kan apa warna naga Loki. Sejauh ini yang paling menarik adalah warna ungu, karena dari bentuk naga ini jenggotnya Loki masih tergambarkan hitam di sana. Padahal kita tahu ya janggutnya Loki itu warna ungu. Jadi di sini kita asumsikan saja, walaupun belum pasti ya, kalau naga ini adalah naga berwarna ungu. Dan sekarang mungkin kita akan tahu kenapa pada saat itu Vegapunk sangat kesal mengetahui kalau naga Momonosuke itu berwarna pink, alias tidak berwarna biru seperti yang seharusnya, karena mengklon buah iblisnya Kaido. Yang kita tahu lah naganya Kaido warnanya biru. Dan itu karena selama di Panghazard Vegapunk emang gagal berkali-kali dalam membuat naga bersayap ini. Ada yang merah, ada yang hijau. Dan dilihat dari tingkatan warna itu sendiri, jika targetnya ungu, jelas mereka tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi ya naga hijau dan naga merah di Panghazard itu bisa dibilang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari bentukannya atau sifatnya lah ya. Bahkan yang ini tuh harus dikasih obat penenang biar tenang saking agresifnya. Jadi ya bagi Vegapunk dengan warna yang berbeda itu sama saja dengan kegagalan. Tapi kasusnya Momonosuke itu mungkin berbeda ya, karena itu adalah buah iblis. Dan juga kita nggak tahu dari mana Vegapunk membuat naga di Panghazard atau caranya bagaimana. Apakah hanya berdasarkan skema genetik atau Vegapunk emang dapat DNA-nya atau bagaimana, kita tidak tahu. Dan menariknya di Egghead Vegapunk membuat varian monster naga entah itu kaiju atau apa yang bersanding atau melawan seekor robot. Bukankah itu sangat menarik menggambarkan Elbaf yang pada dasarnya punya makhluk monster seperti naga dan juga ada bangunan futuristik seperti robot. Kemudian ya berbicara Elbaf, kita juga tahu kalau di Panghazard ada giant dari Elbaf yang dibekukan. Entah tujuannya apa, tapi berkaca dari ucapannya Jarul,
rombongan Galela ini dari Elbaf ya dikabarkan diculik dan dibekukan. Artinya yang di Pangazat ini adalah para Galelia dan mereka ditangkap. Dan sekali lagi, apa tujuannya ditangkap tidak atau belum diketahui sampai sejauh ini secara pastinya. Tetapi bagaimana Caesar kemudian hari bisa membuat anak-anak manusia berukuran besar alias menjadi giant? Hal itu seharusnya tidak akan jauh-jauh dari sana. Bahwa dengan ditangkapnya raksasa Galela ini yang terdiri dari beberapa giant biasa dan giant kuno, itu sebagai sampel dalam penelitian mereka. Entah digunakan untuk kecocokan genetik tertentu atau sebagai sampel dalam pembuatan naga. Dan yang paling menarik itu adalah eksperimen pembuatan number di Pangazat. Ya, kemudian kita akan berbicara soal number, di mana number adalah produk gagal dari Pangazat yang dibeli oleh Kaido. Untuk saat ini tidak diketahui tujuan juga dibuatnya number itu apa. Tapi dilihat dari ciri fisiknya, ada kemungkinan World Government ini di Pangazat juga ingin membuat giant kuno model Ors. Dan pertanyaannya, untuk apa mereka membuatnya? Jelas untuk sebagai prajurit mereka. Sebab di Arc Elbaf ini kita bisa melihat sendiri ketertarikan Imu dengan Elbaf, dan juga mengatakan kalau kekuatan Elbaf ini adalah penentu dalam suatu peperangan. Jadi ya, pada dasarnya adalah Imu ini akan tahu terkait naga giant yang berada di Elbaf ini. Sehingga yang kuharapkan terjadi di chapter 1175 nanti, kita akan mendapatkan lore dari naga Loki yang satu ini langsung dari Imu. Dan mungkin itu juga alasan sebenarnya kenapa Oda memasukkan Imu di Arc Elbaf kali ini. Karena hanya dialah, hanya Imulah yang bisa menjelaskannya secara langsung terkait sosok monster naga itu. Soalnya Jarul aja ya hanya mengutip dari buku Harley. Jadi mau tidak mau emang harus ada Imu yang menjelaskannya di sini, karena Imu sekali lagi telah hidup sejak saat itu, bahkan mungkin lebih dari itu. Dan ini ya juga akan menjadi jawaban bagi kalian yang mempertanyakan kenapa sih Imu itu sampai turun gunung ke Elbaf. Selain karena Imu emang kebelet pingin kekuatan Elbaf, di satu sisi karena itu juga Imu tahu kekuatan Elbaf. Dan hanya Imu yang bisa menjelaskan sosok terkuat yang ada di dunia saat ini, yang ada di Elbaf. Dan benar, ini akan jadi jawaban juga nantinya saat yang sama ya, kenapa Loki dihargai sampai miliar bounty di kepalanya oleh World Government. Dan juga kenapa Samrock dan Gunko sempat datang serta pula mengajak Loki jadi Holy Knight. Itu semua akan terjawabkan sekaligus nantinya. Dan ya, bagaimana menurut kalian soal itu? Sesi komentar. Bagaimana kalau Uranus itu Ragnir? Boleh sih, karena ya yang kita yakini di video sebelumnya, kalau menurutku 3 senjata kuno itu berbeda-beda jenisnya. Poseidon itu makhluk hidup, Pluton kemungkinan benda mati atau semi hidup, sementara Uranus kemungkinan yang menghubungkan makhluk hidup dan benda mati. Yap, buah iblis. Ya mungkin aja sih ya, tapi siapa yang tahu soal itu. Lanjut, masih ngarep Water Seven ngambang jadi Pluton, apalagi Aqua Laguna makin tinggi ditambah bakal ngadepi runtuhnya Redline. Jika Pluton kapal dan juga blueprint dari Pluton itu sempat berada di tangan Franky, bahkan di tangannya Tom ya, dan Alia sempat ada di Water Seven. Yang merancang Water Seven saat ini adalah Iceberg. Nah, jika Iceberg tahu isi blueprint Pluton dan jika terinspirasi dari itu pula, bisa saja Water Seven dan next Pluton. Namun ya, aku lebih berharap kalau Water Seven ini akan berhubungan dengan Vegapunk, terutama para Vegapunk satelit ini yang saat ini sedang menuju ke tempatnya Wetheria, sama-sama ada di Grand Line Paradise alias sebelum ke New World. Dan aku mengharapkan plot twist dari hubungan ini, Vegapunk, Wetheria, dan Water Seven. Oke, lanjut. Kok aku malah mikir Dive Loki Hitonomi Battle Tengu, di mana dia bisa berubah, di mana saat lawan Harald bentuknya beda dengan chapter terakhir yang di sini. Nah, kok bisa? Padahal ya, jika kalian lihat videoku sebelumnya, aku setelah melihat wujud Loki di siluet itu saat lawan Harald, aku dengan yakin meyakinkan bahwa Loki adalah Nighthawk.
Dimana kalian bisa lihat di sini wujud besar ini jelas adalah kaki naga seperti naga di Pangazat. Selain itu, ini bisa jadi mode hybridnya. Lihat aja mode hybridnya Kaido. Walaupun cacing naga bentuk full formnya, tapi bentuk hybridnya Kaido ya tetap bentuk manusia. Jadi ya ini masih bisa dianggap bentuk hybridnya. Min, bahas Imu. Mungkinkah Imu yang dulu wujudnya raksasa besar jadi mengecil karena dibagi kekuatannya ke Gorosei dan ke Satria Suci, dan itulah kenapa bila Satria Suci mati bisa berdampak pada Imu juga. Menarik nih. Kita akan bahas di next video ya. Kalau ini Loki dan ini Imu, kenapa saat ini wujud Imu seperti ini?